Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Milani Tumanan dengan NIM 230901501054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Tondon Sibata. Adapun 3 poin utama yang akan dipaparkan dalam presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan yang diawali oleh latar belakang. Dalam latar belakang ini terbagi menjadi beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah desa. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kemudian peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa itu memiliki peran penting dalam mengelola dan juga mengawasi penggunaan dana desa. Jadi pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa itu digunakan secara efektif. Nah, dari pembangunan desa itu, dana tersebut diperoleh dari dana desa yang bersumber dari anggaran termasuk APBN, APBD, dan juga sumber-sumber lain yang sah. Dana ini harus dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, dari pembangunan tersebut semuanya akan berjalan lancar apabila ke dana desanya itu dikelola dengan akuntabilitas keuangan desa itu sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa itu digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa harus melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah, kemudian diaudit secara berkala. Tetapi dalam pelaksanaannya itu terdapat berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya. Misalnya kapasitas aparat desa yang masih terbatas, kemudian keterbatasan akses internet, kurangnya pengawasan dari masyarakat, dan juga potensi penyalahgunaan dana. Adapun rumusan masalah yang perlu didalami dalam penelitian ini, yang pertama efektivitas pengelolaan dana desa. Jadi, apakah dana desa tersebut benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa? Kemudian, apakah pemerintah desa itu telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desanya? Dan yang terakhir, kendala-kendala apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa ini dan implementasi transparansi dan akuntabilitas. Adapun pertanyaan penelitian saya yang pertama itu pengaruh penerapan akuntansi kas desa, kemudian apa saja masalah utama dalam penggunaan akuntansi kas desa, dan juga apa saja saran kebijakan dan praktiknya. Di tujuan penelitian yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengevaluasi dampak dari penerapan akuntansi dana desa. Kemudian yang kedua, untuk menemukan dan menelaah hambatan utama yang mempersulit pelaksanaan sistem akuntansi dana desa yang efektif di Tondon Sibata. Dan yang terakhir, untuk menyusun saran kebijakan dan praktik yang mampu memperbaiki efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yaitu mampu memberikan kontribusi teoritis di
bidang akuntansi publik, khususnya mengenai penggunaan akuntansi dana desa. Sedangkan untuk manfaat praktisnya itu memberikan data untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kemudian menjadi dasar penilaian program bantuan pengelolaan dana desa, dan juga untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdiri dari dua, yaitu kajian pustaka dan juga kerangka berpikir. Di kajian pustaka terdiri lagi dari beberapa poin penting. Yang pertama, akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi keuangan desa secara sah dan terstruktur. Nah, akuntansi desa ini perlu melibatkan masyarakat, aparatur desa, dan juga pemerintah daerah dan pusat. Hal ini mencakup pengelolaan kas desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan laporan keuangan yang terdiri dari anggaran hingga LRA sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Kemudian pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan dari dana APBN dan APBD untuk pembangunan dan kesejahteraan desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan juga memotivasi partisipasi dari masyarakat. Adapun tahapan pengeluaran keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban dalam 1 tahun anggaran. Jadi, kepala desa wajib melaporkan eh, pelaksanaan anggaran secara berkala. Nah, pelaksanaan APB desa itu harus melalui rekening kas desa dengan prioritas pada program pembangunan yang disepakati. Kemudian, prinsip tata kelola keuangan desa yang baik. Jadi, tata kelola keuangan desa yang baik itu didasarkan pada transparansi, yaitu akses informasi kepada masyarakat, dan juga akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa, dan juga keaktivitasan dalam pengelolaannya. Yang kelima, faktor dan tantangan dalam pengelolaan dana desa yang meliputi SDM yang rendah, kemudian keterlambatan pencairan dana, kesadaran masyarakat yang rendah, dan juga pengawasan internal yang belum optimal. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas dan solusi. Jadi, solusi ini meliputi penguatan SDM, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan regulasi, dan juga pemberdayaan masyarakat dan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Adapun kerangka berpikir yang telah saya buat ini menggambarkan hubungan antara penerapan akuntansi dana desa dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Jadi, pada penerapan akuntansi yang efektif, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, ini akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, akuntabilitas, mengidentifikasi tantangan, dan juga rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di kantor desa yang terletak di Jalan Durian yang secara spesifik berada di Desa Tonon Sibata, Kecamatan Tonon, Kabupaten Toraja Utara, dan pelaksananya itu berlangsung pada tahun 2025 dan 2026. Adapun jenis penelitian saya menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Jadi, pendekatan kualitatif ini memungkinkan saya untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks seperti pengelolaan dana desa. Kemudian, sumber datanya itu terbagi
menjadi data primer, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desanya. Kemudian untuk data sekundernya saya peroleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan desa, peraturan desa, buku kas umum, dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya variabel penelitian saya untuk variabel X yaitu penerapan akuntansi dana desa, yaitu mengukur berdasarkan sejauh mana pemerintah desa itu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian untuk variabel Y yaitu akuntabilitas, itu mengukur berdasarkan sejauh mana pemerintah desa ini melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa pada masyarakat dan juga pemerintah daerah. Untuk desain penelitian ini yang ada di samping, jadi pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi tindakan, perilaku, persepsi, upaya, dan juga motivasinya. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk variabel yang pertama, variabel X, penerapan akuntansi dana desa. Definisi operasionalnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, itu mengatur ketentuan terkait proses pencatatan, pengelompokan, dan juga pelaporan keuangan di tingkat desa. Indikatornya itu bagaimana pencatatan transaksi keuangan desanya, terus penyusunan laporan keuangan desa, dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah desa. Untuk variabel yang kedua, variabel Y, yaitu akuntabilitas. Definisi operasionalnya yaitu tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Nah, indikatornya itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, kemudian tantangan penyusunan laporan keuangan desanya. Untuk pengukuran variabel menggunakan skala rating dan rasio sebagai alat bantu dalam penelitian kualitatif. Kemudian masuk ke studi objektif. Jadi populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perangkat desa Tandang Cibata, terutama mereka yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Juga termasuk kepala desa, sekretaris, dan juga bendahara. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yaitu memulai dengan beberapa informan kunci, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan informan lain yang relevan. Adapun metode pengumpulan data saya yang pertama, wawancara yang terbagi lagi menjadi dua, wawancara langsung dan tidak langsung. Kemudian observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa, mencatat transaksi, dan juga melaporkan penggunaan dana. Dan yang terakhir, dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen resmi dikumpulkan untuk memperoleh data tentang anggaran desa, realisasi anggaran, dan juga laporan keuangan desa. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang terbagi menjadi tiga, yaitu memilih data yang relevan, menyajikan data secara naratif, dan juga menyimpulkan hasil analisis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, saya persilakan kepada Dwi Sahra Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahra Ramadhani. Saya ingin bertanya kepada Saudari Melani. Jadi,
Jika hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi dana desa belum sesuai dengan regulasi, bagaimana bentuk rekomendasi yang akan kamu berikan? Apakah berupa pelatihan, pedoman, atau sistem evaluasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan kepada Jilan Fadilah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya, dalam konteks kerangka berpikir yang telah tadi dijelaskan, mekanisme apa yang menghubungkan transparansi dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa? Misalnya, apakah ada kontribusi dari partisipasi masyarakat atau pengawasan eksternal? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Zahra Ramadhani terlebih dahulu, yaitu mengenai rekomendasi apa yang dapat diberikan jika hasil penelitiannya itu em, menunjukkan bahwa penerapan akuntansi dana desanya belum sesuai dengan regulasi. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, eh, pelatihan intensif dan juga berkelanjutan yang perlu diberikan kepada para aparat desa, termasuk kepala desa, kemudian sekretaris, bendahara, dan juga eh, kepala-kepala seksi yang lain yang terlibat dalam keuangan. Kemudian yang kedua, menyediakan pedoman praktis yang harus diimplementasikan. Nah, pedoman itu harus berisi langkah-langkah detail mengenai pengelolaan keuangan desa, contoh format laporan keuangan, dan juga SOP yang jelas. Kemudian yang ketiga, itu sistem evaluasinya yang perlu dikembangkan untuk mengukur sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan desa yang ini dilakukan secara berkala. Kemudian yang terakhir, mungkin pemanfaatan teknologi yang perlu dikembangkan seperti Siskaudes dan juga aplikasi mobile yang perlu dioptimalkan. Mungkin saya kembalikan ke penanya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dapat saya simpulkan berarti agar akuntansi dana desa itu sesuai dengan regulasi, perlu dilakukan pelatihan aparatur, penyediaan pedoman yang jelas, evaluasi berkala, dan pemanfaatan teknologi seperti Siskeudes. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Jilan, pertanyaannya itu mengenai mekanisme hubungan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi transparansi itu bisa dibilang fondasi dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, dengan adanya transparansi ini, masyarakat dan pihak eksternal itu bisa memantau saya bagaimana penggunaan dana desanya melalui laporan keuangan. Kemudian juga masyarakat bisa memberikan evaluasi ataupun meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah desa terkait dengan penggunaan dananya. Jadi partisipasi masyarakat dan pengawasan dari pihak eksternal itu menjadi sangat penting karena menghubungkan antara transparansi dan akuntabilitas, sehingga peran masyarakat eh, itu bisa memastikan bahwa dana desa yang digunakan itu telah digunakan secara efektif, efisien, dan juga sesuai dengan kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke penanya. Baik, jadi jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan saya, di mana dapat saya simpulkan kalau transparansi ini tuh menjadi dasar akuntabilitas karena memungkinkan masyarakat menilai dan mengawasi penggunaan dana desa agar efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersama. Sekian. Baik, Oke, mungkin saya sedikit tambahan. eh, Sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma saya lihat pas
baca materi itu terkesan membaca bukan menghafal. Jadi saya kurang sedikit poinnya. Tapi PPT-nya sudah cukup bagus. Oke, silakan ditutup dulu. Baik, mungkin itu saja yang telah saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya